Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua dalam keadaan baik. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama adalah hari ini kita akan menarik persembahan, ada 2 kali. Jadi persembahan yang pertama adalah seperti biasa, dan yang kedua adalah persembahan untuk sosial. Jadi dipersilakan mempersiapkan persembahannya masing-masing. Lalu yang kedua, nanti setelah ibadah ini akan ada pengumuman terkait dengan acara sekolah minggu untuk 17 Agustus. Nanti setelah ibadah ini selesai, sebentar aja mungkin sekitar 10 menit akan disampaikan terkait dengan kegiatan 17 Agustus. Lalu nanti di pertengahan ibadah, jangan lupa adik-adik kita akan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk beribadah di ruang sebelah. Nanti di pertengahan ibadah akan dipanggil. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu kami sampaikan. Saya ingatkan sebelum kita mulai ibadah, alat komunikasinya tolong di silent atau dimatikan dulu sementara, karena kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa yang kami sembah, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk masuk di dalam rumah-Mu, bahkan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur atas kebaikan-Mu, karena kami sudah menikmati berbagai pertolongan-Mu. Dan kami juga boleh dihiburkan, diberikan sukacita untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami mau datang dan bersorak-sorai memuji Engkau, menaikkan pujian kami. Sebab di dalam nama Yesus Kristus kami semua diampuni, kami semua dibebaskan dari belenggu dosa dan dilayakkan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu, kami mau bersorak-sorai karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Engkau dan saya kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih karena kebaikannya, kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu. Mari sembah Dia. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan. Hanya bagi Dia. Katakan lagi, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
lebih dahsyat lagi. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Katakan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan sekali lagi ya. Katakan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anda dipilih dari segala bangsa menjadi umat Tuhan. Jika engkau umat Tuhan, maka kita adalah umat yang berkemenangan. Amin. Kitalah umat pemenang, kitalah umat pemuji. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan. Katakan lagi, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan hari. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus. Katakan sekarang, saya umat pemenang, saya lah umat pemenang, saya umat pemuji. Saya anak perjanjian, Yesus telah bangkit. Sekali lagi katakan, saya lah umat pemenang, saya umat pemuji. Saya anak perjanjian, Yesus telah bangkit. Bangkit, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, bangkit dan lahir baru, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, ya siap ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, 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 kalahkan maut. Haleluya, amin. Yesus
sudah bangkit, kalahkan maut. Oleh itu kita adalah umat yang berkemenangan. Silahkan duduk kembali, saudaraku terkasih. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Sebab hadirat Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Bapa, jika Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena kami bersuka cita untuk menyembah Engkau. Hidup kami menjadi berarti karena Engkau yang sudah melayakkan kami. Kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan dengan penuh keberanian di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah Kau lebih lagi Tuhan, sebab hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau
Biarlah segenap jiwa kami Tuhan memuji-Mu. Biarlah segenap pikiran, kekuatan dan raga kami menyembah, meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Sebab Engkau sudah berikan kami kebebasan, pelepasan, kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena hidup kami dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga kami boleh berani hidup di tengah-tengah bumi ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu, persembahan, persepuluhan, janji iman kami kembalikan Tuhan, sebab sungguh semula itu berasal dari Engkau. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, kami berkecukupan Tuhan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan pada pagi hari ini. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terjun.
berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala kami yang sungguh sangat baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun hidup kami, langkah kami. Setiap perkara dalam hidup kami, Engkau selalu hadir. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Katakan lebih dalam, katakan Dia gembala yang baik, Yesus Kristus namanya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun. Saya undang pendeta Thomas ini berdua. Ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bapa, kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Biar kami bisa fokus, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk firman-Mu, supaya kami benar-benar bisa mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau berkati juga anak-anak yang sebentar mereka akan mendengar firman-Mu dengan tempat yang terpisah cara mereka. Kami berdoa Engkau memberkati guru yang membimbingnya, dan memberkati anak-anak ini sehingga mereka bertumbuh semakin besar dan mereka semakin mengenal Tuhan. Bahkan kami rindu supaya mereka juga percaya Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami
dalam nama-Mu. Amin. Shalom. Bapak Ibu, bulan Agustus merupakan bulan yang kami mengalami hari-hari istimewa bagi kami. Khususnya pasti kita merasakan Agustus adalah bulan yang luar biasa karena kemerdekaan bangsa kita itu juga dirayakan jatuh pada bulan Agustus. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa gabungan Gereja Baptis Indonesia, yaitu induk organisasi kita umat baptis, juga lahir pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12 Agustus. 12 Agustus nanti memperingati ulang tahun Gabungan Gereja Baptis yang ke-54. Bulan Agustus juga merupakan hari pernikahan kami yang ke-38. Jadi nggak terasa kan menikah sudah 38 tahun. Bagi saya, bulan Agustus juga merupakan istimewa karena bapak saya juga dipanggil Tuhan pada bulan Agustus, tanggal 31 Agustus. Istri juga lahir pada bulan Agustus. Dan cucu kami yang pertama juga lahir pada bulan Agustus. Mungkin ada banyak lagi yang saya ingat tentang bulan Agustus, merupakan bulan yang sangat istimewa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada bulan ini tema firman Tuhan yang kita pelajari adalah mengenai janji kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan janji kemenangan. Dalam buletin sudah ada, Bapak Ibu bisa membacanya. Dan minggu kemarin kita belajar satu firman Tuhan. Dan kembali hari ini kita juga belajar tentang kemenangan, yaitu judulnya karakter seorang pemenang. Saya nggak tahu, setiap orang pasti hanya memiliki dua hal. Kalau enggak menang, ya kalah. Mungkin pernah draw dalam satu pertandingan, tapi dalam kehidupan pribadi kita pasti hanya ada dua, yaitu menang atau kalah. Dalam kehidupan saudara pergumulan, pada saat ada tantangan, ada masalah, apakah bisa mengatasi artinya menang, atau kita justru diatasi oleh masalah itu, berarti kalah. Dalam pergumulan untuk apapun pasti hanya ada dua hasil, yaitu kalau nggak kalah ya menang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita benar-benar mengalami kemenangan, baik itu dalam pergumulan dan kehidupan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, negara kita merdeka itu pasti tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta, seorang atau sang proklamator kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua adalah Jenderal Besar Sudirman, Panglima Besar yang sangat luar biasa. Dengan gerilyanya sangat terkenal, mereka bisa menguasai banyak daerah. Dan yang ketiga tokoh yang sangat tidak boleh kita lupakan adalah Bung Tomo atau Sutomo, pahlawan revolusi yang berjuang di dalam kota Surabaya begitu herois, yang luar biasa. Ya walaupun ada banyak pahlawan, tapi pasti tiga orang ini mewarnai kemenangan kemerdekaan bangsa kita.
Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, kalau kita baca nanti ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-39, itu ada 37 pahlawan-pahlawan Daud yang selalu menyertai Daud dalam perjuangannya. Dalam 37 itu ada 3 orang yang disebut Daud sebagai 3 pahlawan yang luar biasa, yaitu yang dikenal dengan istilah Triwira atau 3 perwira pasukan Daud yang gagah berani. Nah, mari kita membaca firman Tuhan ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Kita akan baca bersama beberapa ayat ini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Alhui, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Rakyat datang kepada mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age, anak Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang, padang merah, dan tentara mereka melarikan diri di hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan orang besar. Jadi dari 37 pasukan pahlawan Daud yang gagah berani itu, ada 3 orang yang sangat istimewa bagi Daud, yaitu yang disebut dengan Triwira, pahlawan Daud. Nah, 3 orang itu Bapak Ibu membaca tadi, yang pertama adalah Isbaal, itu kepala dari Triwira. Kemudian yang kedua adalah Eleazar, dan yang ketiga adalah Sama. 3 sosok pahlawan Triwira ini memiliki karakter yang luar biasa. Dan 3 karakter inilah yang akan kita pelajari, yang akan memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki karakter dari 3 orang ini, itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita dapat menang di dalam peperangan kehidupan kita. Dapat menghadapi tantangan, menghadapi masalah rohani. Jikalau kita memiliki 3 karakter yang akan kita pelajari ini. Nah, yang pertama karakter yang ada adalah tentang karakter ulet atau gigih. Saudaraku, kalau kita melihat ulet itu artinya tidak mudah putus asa. Ulet itu dia berjuang, pantang menyerah, dan sungguh-sungguh tidak akan pernah ada kamus menyerah dalam hidupnya. Kalau kita melihat dalam moto pemadam kebakaran itu, apa tahu Bapak Ibu? Pantang pulang sebelum padam. Kalau Paulus apa motonya? Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin.
Kalau itu saudara apa motonya? Apa? Banyak anak, banyak rezeki. Apalagi? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat bagaimana salah satu pahlawan Tribera Daud ini, yaitu yang bernama Isibaal. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 tadi, ayat yang ke-8, apa keistimewaan atau kehebatan dari Isibaal itu? Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan sekali lagi. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama adalah Isibaal, orang Hakmoni, kepala Tribera. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi Isibaal ini melawan orang pasukan Filistin, dan dikatakan jumlah yang dihadapi adalah 800 orang. Kita bisa bayangkan bagaimana satu orang menghadapi 800. Tidak ada kamusnya bisa menang. Kalau satu dikeroyok 3 mungkin bisa, satu dikeroyok 4 mungkin bisa. Bahkan ada orang satu dikeroyok 8 masih bisa. Tapi satu dikeroyok 800 orang. Saya hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin Isibaal ini bisa mengalahkan 800 orang? Tapi bagaimana nggak percaya? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi menyebutkan dengan cukup jelas, kepala Tribera ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertingkam mati dalam satu pertempuran. Jadi Isibaal itu dengan tombaknya dia bisa membunuh, bisa mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Ketika saya baca dalam referensi itu dijelaskan dalam pertempuran itu ada celah yang sempit di antara bukit, 2 bukit ini ada celah yang sempit, dan Isibaal lari dikejar dan kemudian diberhenti di depan ujung celah itu. Begitu ada orang lewat ditombak satu persatu, tombak gini, jadi seperti sudukin sate itu ya, mati. Tapi bagaimana 8 orang pasti capek juga, saudara. Nah kalau dia berhenti kecapean, ya mungkin akan mati dia. Pasti lelah. Tapi Isibaal dijelaskan mereka satu persatu membunuh dengan cara seperti itu. Pasukan Filistin lewat ditombak, melewati ditombak, terus sampai akhirnya 800 pasukan itu mati dalam satu pertempuran, melelahkan. Tidak pantang menyerah, walaupun lelah mungkin ditahan, walaupun mungkin sudah tidak bisa mampu, tapi pasti lemas, tapi terus tidak akan menyerah, terus melakukan pembunuhan menyangat itu. Sehingga satu persatu dari 800 orang mati di tangan Isibaal, di tangan tombaknya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam setiap perjuangan kita pasti membutuhkan keuletan. Orang yang tidak ulet gak akan mungkin bisa berhasil, gak mungkin akan bisa menang. Kalau kita mudah putus asa, gak akan mungkin bisa berhasil mencapai kemenangan. Apapun tantangan, apapun yang kita hadapi, supaya kita bisa menang, itu dibutuhkan satu karakter, yaitu ulet atau gigih atau pantang menyerah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu gak suka orang yang cengeng. Tapi Tuhan suka orang yang ulet. Di hadapan Tuhan gagal itu bukan masalah. Sama seperti kita juga pernah gagal, bahkan sering mengalami kegagalan-kegagalan. Tapi Tuhan membangkitkan kita, memberikan semangat supaya dalam kegagalan itu kita akan terus berjuang. Bapak Ibu tahu bagaimana
tokoh-tokoh yang kita pelajari, bagaimana orang-orang yang berhasil itu bukan orang tidak pernah gagal. Mereka ulet, mereka berkali-kali gagal, bahkan puluhan gagal, bahkan ratusan kali. Thomas Alva Edison ribuan kali mengalami kegagalan-kegagalan sebelum bisa menemukan lampu pijar yang sangat berguna pada saat ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai saudara. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan dorongan. Saya berkali-kali sampaikan kepada saudara, saya pernah stres karena saya merasa gagal. Lulus SMA saya gagal karena cita-cita saya sangat besar. Tidak mau kuliah di mana-mana, hanya satu, harus masuk ITB. Saya bekerja keras, ikut bimbingan belajar. Saya yakin pasti diterima. Pada waktu tes, saya merasa bisa. Saya yakin pasti bisa. Tapi ketika pengumuman, nama saya nggak ada, saya lemas. Saya nggak bergairah. Saya nggak ada semangat lagi. Saya menyesal. Kenapa? Saya nggak memilih yang lain. Karena pada waktu itu saudaraku biasanya itu, zaman saya itu namanya masih perintis 1. Zaman saya itu seangkatan Pak Jokowi ya. Itu namanya perintis 1. Perintis 1 itu ada 10 perguruan tinggi negeri yang top di Indonesia. Salah satu adalah ITB. Dan pada waktu itu, jikalau saya memilih yang lebih rendah, mungkin diterima. Tapi kesombongan saya, keangkuhan saya nggak mau. Hanya ada satu. Dan pada saat gagal, saya putus asa. Saya memikirkan terus. Saya fokus pada kegagalan itu. Saya nggak mau melakukan apapun. Saya keluar di kamar, merenung kembali, menyesali kegagalan itu. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Banyak orang ketika ketemu saya marah. Dan akhirnya saya mengurung diri. Dan akhirnya saya sekitar 6 bulan saya tidak keluar kamar. Saya keluar kamar di kamar mandi. Hanya makan. Waktu saya di Surabaya, saya stres, saya depresi. Tapi saya bersyukur saudaraku yang kasih Tuhan, setelah 6 bulan saya mulai bangkit melalui sebuah radio di Surabaya. Radio itu sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya masih ingat firman-Nya di dalam Matius 28 ayat 11-28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berpikir itu firman itu hanya untuk saya. Itu jelas sekali seperti orang yang di depan saya, seperti radio itu di depan saya berkata-kata dengan mengulurkan tangannya. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, pagi itu, esok paginya saya mulai bangkit kembali. Dan saya mulai ke gereja lagi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan gak suka orang seperti itu. Tuhan gak suka orang yang putus asa. Tuhan gak suka orang yang meratapi kegagalan itu, yang menyesali perbuatannya. Tapi bersyukur ada cara Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk membangkitkan kita kembali. Mungkin Bapak Ibu punya teman-teman tidak seperti saya itu introvert. Tidak banyak teman saya.
Saya kadang-kadang iri dengan Bu Thomas, di mana-mana punya kenalan. Saya nggak ada. Di mana-mana ada yang nelpon, saya nggak ada. Saya berkata pada teman saya, ya teman saya itu telepon saya itu hanya 2 pendeta. Saya kadang iri. Kenapa ya? Kamu kok banyak teman ya per telepon ya? Nah, setelah aku dikasih Tuhan, jadi pada waktu saya kegagalan itu, saya merasakan betapa menderitanya jikalau kalian meratapi kegagalan itu. Saat itu saya nggak tahu ada Tuhan yang selalu menolong saya, ada Tuhan yang selalu membimbing saya, dan bersyukur melalui sebuah radio itu firman Tuhan disampaikan kepada saya, dan itu seolah-olah itu khusus untuk saya. Dan melalui firman itu saya bangkit. Ternyata Tuhan inginkan saya menjadi seorang pendeta. Saya baru tahu itu. Kenapa saya gagal masuk itu? Karena Tuhan sudah pilih saya. Tuhan tentukan saya untuk menjadi hamba-Nya. Dan sekarang saya merasakan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita yakin bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan membimbing saya, membimbing saudara. Tidak usah meratapi tentang kegagalan-kegagalan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu mengelurkan tangannya. Dia berkata, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan mengelurkan tangannya jikalau kita menyambut uluran tangan Tuhan. Saudara akan diberikan semangat di dalam kegagalan itu. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita memiliki karakter yang ulet. Karakter yang tidak pernah menyerah. Karakter yang tidak pernah pantang menyerah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, kalau kita renungkan kehidupan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 28 dikatakan dengan luar biasa. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjelelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudaraku palsu. Aku banyak berjelelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sadari aku untuk memelihara semua jemaat. Kita melihat bagaimana tantangannya dari Paulus di dalam tugasnya memberitakan Injil, dalam panggilan hidupnya. Paulus dalam penginjil dari seorang yang tidak mengenal Kristus, kemudian dia pakai Tuhan luar biasa. Kita melihat di sini apakah Paulus disertai Tuhan? Ada orang berpikir ya kalau orang disertai Tuhan itu gak pernah ada masalah, tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah bangkrut usahanya. Tapi firman Tuhan berkata, apakah Paulus tidak sertai Tuhan? Paulus yang memilih Tuhan langsung.
bertemu dengan Tuhan Yesus langsung dipakai Tuhan. Tapi faktanya dalam menjalankan tugasnya, Paulus mengalami banyak masalah, penderitaan, tantangan yang bertubi-tubi, yang berkali-kali diderita luar biasa. Saya merumuskan dalam beberapa hal ini. Penderitaan Paulus yang diderita itu dikatakan kerap kali dipenjara. Paulus dipenjara bukan karena mencuri, bukan karena berbohong, bukan karena korupsi. Tetapi berkali-kali dipenjara karena memberitakan Injil. 5 kali disiksa. 3 kali didera di luar batas. Dilempari batu. 3 kali kalam kapal. Terkatung-katung di laut. Bahaya banjir, ancaman penyamun, kelaparan, dan lain-lain. Itu penderitaan Paulus. Yang notabene disertai Tuhan. Yang notabene dia dipilih Tuhan, diutus Tuhan. Orang semacam Paulus itu disertai Tuhan, tetapi faktanya juga mengalami banyak masalah. Jadi saudara-saudara meyakini bahwa kita itu dikasih Tuhan. Amin. Tapi kalau dikasih Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Bukan orang yang dikasih Tuhan itu bebas masalah. Paulus itu dulunya orang kaya, luar biasa. Punya banyak pengikut. Punya kedudukan yang tinggi sebelum percaya Yesus. Tapi dia tinggalkan semuanya. Dan dikatakan di sini yang ironis, aku sering mengalami kelaparan. Yang dulu harta melimpah, sebelum percaya Yesus melimpah, banyak hartanya, kaya. Tetapi sekarang setelah percaya Yesus, dia berkata, aku kelaparan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita percaya Yesus, mari kita meneladani Paulus ini. Bahwa orang yang disertai Tuhan, yang dipilih Tuhan, itu pun juga mengalami masalah. Mengalami penderitaan, mengizinkan terjadi tantangan-tantangan yang ada. Tapi endingnya, tantangan apa yang dihadapi Rasul Paulus, yang sangat luar biasa, bebannya, beratnya, penderitaan luar biasa itu. Tapi endingnya, Paulus mengalami kemenangan menghadapi setiap tantangan itu. Paulus tidak menyerah, tidak kalah dalam iman. Walaupun dia sempoyongan, walaupun tergeletak, walaupun dia mengalami masalah besar, mengalami kesakitan fisik, tetapi akhirnya dia menang. Itu bukti bahwa Paulus disertai oleh Tuhan. Buktinya adalah kemenangan di dalam menghadapi tantangan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara disertai Tuhan, buktinya yang satu, saudara akan menang menghadapi setiap masalah. Jadi bukan karena masalah, tetapi akan mengalami kemenangan ketika kita mengalami masalah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan, Tuhan mengatakan harus ulet seperti isi Baal, harus bekerja ulet, harus menghadapi tantangan, perjuangan yang berat. Kalau saudara yakin Tuhan menyertai saudara, saudara akan mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan saudara. Lalu yang kedua, karakter yang ada dalam 2 Samuel ini supaya kita bisa menang dalam kehidupan kita adalah disiplin, saudara. Disiplin. Ini karakter dimiliki oleh Eleazar. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan demikian. Dan sesudah itu Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahoi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi bangkitlah dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu
dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi saudaraku, sama seperti Ismael. Yang kedua adalah Eleazar. Dia juga perang, banyak menghadapi tantangan musuh itu. Bahkan orang Israel merasa terdesak. Orang Israel mulai mundur. Tetapi Eleazar menghadapi sendirian. Dia menghadapi sendiri. Tetap bekerja, tetap menjalankan tugasnya. Sampai akhir, sampai selesai. Inilah yang disebut dengan disiplin. Punya komitmen yang luar biasa. Walaupun capek, walaupun yang lain tidak melakukan, walaupun yang lain tidak mengerjakan, tapi Eleazar tetap melakukan sendiri dan Tuhan memberkati dengan memberikan kemenangan itu. Bapak Ibu, orang yang disiplin itu tetap fokus pada apa yang dikerjakan. Tidak mudah terpengaruh. Tidak akan mundur walaupun teman-temannya sudah tidak melakukannya. Eleazar tetap melakukan sendiri walaupun bangsa Israel sudah mundur, telah menyerah, terdesak. Tapi Eleazar tetap berperang. Dan akhirnya Tuhan memberikan suatu kemenangan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak akan ada pernah orang yang berhasil tanpa disiplin. Disiplin itu sangat penting untuk mencapai kemenangan. Disiplin itu diistilahkan dari kata akar katanya itu disciples, apa murid Yesus. Murid Yesus harus melakukan disiplin, latihan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dikatakan dalam firman Tuhan ini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, ini disiplin, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mengerjakan sampai akhir. Itu namanya disiplin. Tidak terpengaruh dengan yang lain. Punya komitmen, punya tekad dari awal sampai akhir. Menguasai diri. Perlu latihan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 Paulus menjelaskan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang berhasil harus mempunyai karakter disiplin. Harus bisa mengatur pola hidupnya. Harus ada latihan. Bapak Ibu harus disiplin. Untuk hidup sehat harus disiplin. Untuk rohani kita supaya sehat pun kita harus disiplin. Kalau saya disiplin, mendisiplin fisik saya, mungkin sekarang sudah mulai ada perubahannya. Saya bisa mengurangi makan nasi. Dampaknya walaupun tidak signifikan, kadar gula darah saya mulai normal. Sudah hampir setahun lebih normal. Secara fisik. Tetapi saya juga berjuang bagaimana saya bisa mendisiplin
rohani saya. Memang secara fisik rohani kita akan dipertahankan, tidak akan mungkin bisa semakin kuat. Firman Tuhan mengatakan rohani kita, jasmaniah kita akan semakin merosot. Ketika usia kita sudah mulai mencapai 40 tahun, sudah mulai berkurang, semakin tua, semakin tambah umur, semakin merosot rohani kita, jasmani kita mulai berkurang, mulai lemah. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi firman Tuhan berkata, namun manusia rohani kita semakin kuat. Jadi sesungguhnya semakin kita tambah usia, logikanya rohani kita akan semakin kuat. Saya mulai mendisiplin rohani saya dengan cara mendisiplin waktu. Dulu saya bagaimana Tuhan supaya saya bisa bangun pagi. Saya gagal. Tapi saya bertekad, Tuhan, saya akan bangun setiap pagi. Dan ketika saya berdoa bergumul Tuhan, Tuhan berikan kemampuan pada saya untuk bangun pagi. Ketika 2:30 pagi, jam 3, paling siang jam 4 pagi, saya bisa bangun dan mulai bersatu teduh dengan Tuhan. Bukan berdoa saja, bukan melaporkan apa yang akan saya lakukan, tidak. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai memuji Tuhan. Saya menggunakan pola M yang 3 minggu lalu kita pelajari. Mulai bermazmur, memuji Tuhan. Mulai bersyukur pada Tuhan. Mulai berdoa untuk orang yang terdekat. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, negara. Mulai berdoa untuk orang-orang yang lemah. Orang yang sakit. Berdoa baru untuk diri sendiri. Saya mulai mendisiplin itu minimal 1 jam. Dan itu bersyukur Tuhan berikan kami kemampuan. Saya mulai baca firman Tuhan punya tekad. Setiap pagi 4 pasal. Ya bersyukur Tuhan berikan kemampuan pada saya. Dan saudaraku, tidak akan mungkin kita berhasil jikalau kita tidak disiplin. Kenapa? Karena ada banyak gangguan-gangguan. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Ada banyak tantangan yang ada di sekitar kita. Dan itu kuncinya ada hanya kita sendiri. Apakah kita bisa mendisiplin diri? Saya percaya, kalau kita punya disiplin ini, kita bisa mengalahkan setiap tantangan yang ada. Jadi sebab itu disiplin merupakan karakter yang sangat penting di dalam kita mencapai kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa kedisiplinan sesuatu yang sangat penting. Orang yang tidak disiplin, tidak latihan menguasai diri, takkan mungkin bisa berhasil. Ada kesaksian seorang pemain badminton, bulu tangkis. Dia mulai berlatih itu mulai usia 6 tahun. Mendisiplin diri mulai 6 tahun. Mulai ikut pertandingan tiap-tiap golongan umur. Mulai latihan, disiplin menggembleng fisiknya. Mulai jogging, mulai latihan teori-teori, latihan praktek-praktek mengembangkan. Dan itu butuh waktu puluhan tahun sebelum dia menjadi seorang juara bulu tangkis Indonesia. Butuh waktu cukup lama, butuh waktu cukup panjang. Kita kemarin belajar bagaimana seorang kolonel yang dia merasa gagal dalam hidupnya, tapi setelah mencoba berkali-kali menemukan resep makanan yang kita kenal dengan
Kentucky Fried Chicken. Setelah 6-7 tahun baru berhasil. Butuh waktu yang lama. Dan itu dibutuhkan disiplin. Mungkin kalau kita nggak akan tahan lama, akan fokusnya terpecah. Lihat ini pengen, lihat ini pengen, lihat ini pengen. Tapi akhirnya gagal semua. Kenapa? Karena nggak disiplin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan mulai mendisiplin diri. Disiplin. Bagaimana saudara mendisiplin diri dalam waktu saudara, menggunakan waktu saudara. Bagaimana mendisiplin diri dalam mengatur keuangan saudara, perlu disiplin. Bagaimana menjaga pola makan saudara. Bagaimana bisa mengembangkan dalam pekerjaan, semuanya perlu disiplin. Karena disiplin, tanpa disiplin, tidak ada orang yang bisa berhasil dalam mencapai kemenangan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, karakter yang ketiga itu adalah karakter yang ditulis dalam Alkitab ini adalah tentang seorang yang bernama Sama. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-11 sampai 12. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Samuel pasal 23 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberitahukan Tuhan kemenangan yang besar. Sama ini tugasnya bukan berperang. Beda dengan pahlawan yang sebelumnya. Eliezer berperang. Isibal berperang. Tapi Sama ini tugasnya tidak berperang. Tapi diberikan tugas oleh Raja Daud untuk menjaga sebidang tanah yang ditanami kacang merah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa begitu diberikan tugas, mungkin teman-temannya ini berkata, Sama, kok kamu tuh hina sendiri, kamu itu kan perwira, kamu gagah. Isibal itu diberi tugas dan dia berhasil mengalahkan 800 pasukan Filistin. Eliezer juga berperang, berhasil dipuji-puji mengalahkan pasukan musuh. Kamu itu tugasnya kok hanya menjaga kebun kacang. Mungkin temannya sudah meninggalkan mereka, gak mau. Karena merasa hina tugas ini. Seorang panglima, seorang ahli perang ditugaskan untuk menjaga sebidang tanah. Tugas yang tidak masuk akal, tugas yang hina, tugas yang rendah. Mungkin itu hanya bisa diberikan oleh seorang petani, bukan saya, seorang panglima perang. Tapi ketika orang Filistin menduduki kebun kacang merah itu, Sama merebut kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tugasnya Sama ini sederhana, tugas yang kecil, mungkin disebut tugas remeh-temeh. Mungkin banyak orang merendahkan tugas yang hina, yang kecil ini. Tetapi Sama mempunyai karakter. Dia dipercaya perkara kecil,
dia kerjakan dengan penuh setia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga karakter yang harus kita kembangkan adalah mari kita setia dalam perkara kecil. Mungkin kedudukan saudara bekerja di kantor saudara. Mungkin dari pegawai biasa yang mungkin tugasnya sederhana, kecil. Tapi lakukan dengan tanggung jawab itu. Di dalam kehidupan kita di mata Tuhan, di dalam pelayanan pun tidak ada yang lebih hebat. Semua di mata Tuhan itu sama. Kadang-kadang manusia yang membedakan sendiri. Kadang-kadang manusia membedakan pelayanan di gereja itu yang terbesar apa? Yang terbesar pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, dia hebat, dikenal banyak orang. Yang kedua siapa? OWL, singer, pemain musik. Siapa lagi? Ahli bangunan, macam-macam. Tapi Tuhan berkata, semua ada anggota tubuhnya. Tidak lebih hebat, semua sama. Dalam kehidupan kita itu saudaraku sama. Tuhan tidak melihat apakah itu hal yang besar. Tapi kalau kita merasa tugas kita kecil, Tuhan ingin kita pun lakukan dengan setia, perlu tanggung jawab. Percayalah, kalau kita setia dalam perkara kecil, akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak kesaksian bagaimana seorang yang sederhana ketika awal bekerja di sebuah perusahaan. Ada kesaksian yang saya dapatkan dari orang-orang yang saya kenal. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Di awalnya hanya bagian parkir saja. Orang meremehkan, orang menghina. Karena perusahaan yang paling besar dianggap adalah direktur-direktur atau bagian-bagian personal yang lain. Dia menjadi seorang bagian parkir. Dia setia. Dia masuk sebelum jam kerja, lebih awal. Dia melakukan bagiannya dengan baik. Ketika ada orang karyawan yang minta tolong memberikan makanan, dia lakukan dengan sukacita, tanpa pamrih. Akhirnya dia didengar oleh pimpinan di kantor itu. Dan pimpinan kantor sering menyuruh dia untuk hal yang pribadi. Dan akhirnya diangkat kedudukannya yang lebih tinggi karena dipercaya oleh pimpinannya. Kejujurannya dilihat oleh pimpinannya itu. Keseriusan dalam menjalankan tugasnya rupanya dinilai oleh pimpinan itu, akhirnya pimpinan mengangkat dia. Melewati jauh berapa kali tingkat teman-teman yang lain yang mulai dari bawah. Saya kasih Tuhan melihat apapun tugas saudara lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesungguhan. Jangan remehkan apa yang Anda sekarang terima, lakukan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 11 dikatakan, orang yang setia dalam perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Saya mengenal beberapa teman-teman pendeta. Pendeta itu cerita masing-masing latar belakangnya apa gitu ya. Beberapa punya latar belakang itu dia koster. Koster itu penjaga apa ya? Pembersihan gedung gereja. Ada banyak pendeta yang jadi koster gereja, membersihkan gedung gereja,
Ya sabar membersihkan itu. Yang lain tinggal masuk, sudah rapi, tapi dia membersihkan. Terus rajin membersihkan itu. Tuhan melihat itu. Lalu dia mulai kuliah. Dan saya melihat dia menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Yang pendeta tadi berkata, saya dulu koster. Ya bersyukur saya bisa menjadi pendeta saat ini. Teman-teman yang nggak jadi pendeta, dia juga ngomong, saya dulu koster. Tapi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan percayakan saya seperti saat ini. Karena Tuhan melihat, pada saat kita melakukan tugas yang sederhana, melakukan tugas yang orang remehkan, melakukan tugas yang Tuhan yang manusia nggak anggap, tapi Tuhan tahu dia benar-benar setia menjalankan tugasnya, semua ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan ketika Tuhan melihat kesetiaan itu, Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu janji Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 25 ayat 11, maka jangan remehkan, makanya tetap setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan tidak melihat tingkap-tingkap pekerjaan yang kecil yang kita lakukan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, ada seorang anak kecil masih remaja waktu itu ikut KKR di sebuah gedung yang penuh sesak gedung itu, karena yang khotbah itu KKR itu adalah pendeta yang luar biasa terkenal waktu itu. Dan waktu kedua anak remaja itu masuk, rupa-rupanya dia lihat-lihat nggak ada bangku kosong. Semua bangku penuh, sudah penuh bangku itu. Dan orang yang hadir cuek semua, cuek aja. Nah, begitu anak remaja melihat bangku penuh, dia akan pulang. Nah, bersyukur ketika melewati pintu keluar itu, dia ketemu dengan seorang ibu yang sederhana. Dia ternyata usher di gereja itu. Tanya, "Mas, jangan pulang. Ayo ikut saya carikan tempat duduk." Lalu usher itu jalan lihat bangku yang kosong mana-mana. Dan ternyata ada bagian yang depan tuh bangku yang kosong. Ada 2 bangku yang kosong. Lalu usher itu membawa, "Mas, kesini, ini ada bangku yang kosong." Dan 2 pemuda ini mengikuti KKR dengan sungguh-sungguh. Menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan saat ada altar call, tiba-tiba usher melihat 2 anak muda itu maju ke depan. Semuanya maju ke depan, 2 anaknya. Bapak Ibu tahu siapa 2 anak remaja itu? Salah satunya adalah Billy Graham, yang sekarang sudah almarhum tapi menjadi pendeta yang luar biasa, dikenal masyarakat dunia. Coba kalau tidak ada usher yang memperkenalkan Billy Graham, bukan pendeta mencarikan tempatnya, bukan panitia PI yang mencarikan tempatnya, bukan usher, bukan pemimpin acara, bukan pemain musik yang dikenal hebat-hebat itu, tapi seorang usher yang tidak dikenal. Ibu-ibu sederhana. Tapi pelayanan ibu sederhana ini bisa mengantarkan Billy Graham itu menjadi pendeta yang besar. Karena pelayanan seorang yang tidak kenal usher itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita kerjakan saat ini, lakukan dengan baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, jikalau kita dipercaya menjadi dengan perkara kecil, saudara akan dipercaya dengan perkara besar. Apapun, jangan bedakan. Ini tugas rohani, ini tugas jasmani, semua sama. Lakukan tugas dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan yang kita layani melihat
Apapun yang kita kerjakan, kalau kita dengan setia, yang kecil Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 3 hal kita pelajari hari ini. Karakter yang akan membawa kita memegang kemenangan. Yang satu, ulet. Tidak putus asa. Gigih. Yang kedua, disiplin yang tinggi. Tetap fokus. Dia tergantung orang lain. Dan yang ketiga adalah setia menjalankan tugas yang kecil apapun. Karena Tuhan akan memandamakan perkara yang besar. Biarlah 3 perkara karakter itu akan ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa menang menghadapi tantangan yang ada. Menghadapi kesulitan hidup yang ada pada saat ini. Amin. Bapak, kami bersyukur pada saat ini. Kami belajar firman-Mu. Kami ingin Tuhan menang di dalam peperangan kehidupan kami. Menang dalam mengatasi masalah kami. Menang dalam mengatasi hidup kami. Kami ingin memiliki 3 karakter itu Bapak. Berikan kami keuletan, kegigihan. Supaya kami tidak mudah putus asa. Tetap ulet menghadapi masalah-masalah yang ada. Sama seperti Rasul Paulus. Walaupun Paulus dipilih Tuhan, disertai Tuhan. Paulus juga mengalami masalah-masalah yang besar. Tapi Paulus ulet, tidak putus asa. Dan akhirnya dia berhasil menghadapi masalah semuanya. Terima kasih Bapak, Kau berikan kami juga disiplin. Tanggung jawab kami dilakukan dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Dan juga Tuhan tambahkan kami juga untuk karakter setia melakukan tugas apapun yang saat itu Tuhan percayakan pada kami. Walaupun yang terkecil apapun, biar kami melakukan dengan tugas tanggung jawab kami. Karena ketika Tuhan melihat itu, Tuhan akan mempercayakan kami kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Bapa di surga kami. Kami ingin menghidup menang. Kami ingin memiliki kemenangan dalam hidup kami. Perjuangan kami biar diberkati Tuhan. Sehingga kami dapat mengalahkan semua tantangan. Mengalahkan musuh-musuh peperangan kami. Sehingga kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah saudara pernah kalah dalam pergumulan? Kita gak akan mungkin dikatakan pemenang jikalau kita tidak pernah menghadapi tantangan. Kita gak akan pernah dikatakan lulus ujian sebelum kita menghadapi ujian itu sendiri. Kemenangan terjadi karena kita bisa mampu menghadapi semuanya. Jadi ketika ada ujian dan tantangan masalah itu kesempatan kita untuk bisa menang. Minta kepada Tuhan, kembangkan 3 karakter yang kita pelajari hari ini. Kembangkan karakter ulet dalam bekerja. Gigih, tidak putus asa. Kembangkan disiplin dalam segala hal. Kalau tidak disiplin, itu pun gak akan mungkin kita bisa berhasil. Yang ketiga, kembangkan kerelaan kita melakukan tugas apapun yang sekarang Tuhan percayakan kepada saudara. Dengan penuh tanggung jawab, tidak usah iri dengan yang lain. Tapi apapun yang sekarang Tuhan percayakan, lakukan tugas dengan setia. Untuk Tuhan, tujukan pada Tuhan. Jika Tuhan melihat saudara melakukan yang kecil dengan sungguh-sungguh, Tuhan percayakan kepada saudara yang lebih besar. Jangan takut menghadapi tantangan. Pengalaman saya masa lalu sangat menyebalkan. Kegagalan buat saya stres. Kegagalan buat saya gak berdaya. Kegagalan buat saya justru mengalami kehancuran.
Tuhan ingin saat saudara gagal, saudara bangkit, pandang Tuhan. Tuhan berikan dorongan, Tuhan mengelurkan tangannya supaya kita bangkit kembali di dalam kegagalan itu. Banyak tokoh-tokoh berkali-kali gagal dan akhirnya berhasil karena dia ulet. Kita akan pujikan pujian ini. Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Saudara, angkat suara saudara, katakan, Tuhan memegangku dengan tangan kananmu. Tuhan membimbingku, memberikan kemenangan. Sampaikan seruan saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus memegangmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku tidak takut. Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Bahkan menolongku, kau batu karangku. Yesus, katakan dari awal, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
megangku dengan tangan kananmu. Saudaraku kasih Tuhan, suatu saat saya pernah bermimpi, itu seperti kejadian nyata. Saya dibawa oleh banjir yang sangat besar, sangat dahsyat. Saya kebanjiran, diterjang air bah yang besar, banjir. Tiba-tiba saya angkat tangan saya. Tiba-tiba ada tangan yang besar yang pegang tangan saya. Saya dipegang. Saya diangkat, dibawa ke tepian, dan saya selamat dari banjir itu. Setelah itu terjadi, saya menghadapi masalah pelayanan yang sangat besar. Kita kehilangan gedung gereja, tapi Tuhan selamatkan saya. Saya merasakan pada saat saya mengangkat tangan saya teringat pada saat itu ada sosok besar yang memegang tangan saya yang saya angkat itu. Saya dipegang dan saya diangkatnya itu. Jikalau Bapak Ibu sekarang ada masalah besar, pergumulan yang besar di hadapan saudara, jika saudara nggak keberatan, saudara pejamkan mata saudara, angkat tangan saudara, bayangkan Yesus ada di depan saudara, bayangkan Tuhan ada. Saudara berserah, kalian nggak mampu lagi. Angkat tangan merupakan ketidakmampuan kita. Pada saat kita menyanyikan pujian ref ini, jika saudara tidak keberatan, tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara. Bila Tuhan menolong saudara di dalam menghadapi pergumulan saudara yang pada saat ada. Kita pujikan dari awal. Dan saat refnya kita angkat tangan jika saudara tidak berkenan. Tidak takut, nyatakan karena Tuhan menolong saudara. Tuhan beserta saudara. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karang yang kokoh, Engkau pelindunganku. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, terpujilah Tuhan. Angkat tangan saudara, pejamkan mata saudara, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus pegang tangan kami Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih dalam, oh Yesus, Yesus
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman saudara, memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan keyakinan saudara, katakan Yesus memberiku kemenangan. Sembah Dia, terpujilah Tuhan Allah kami, Kaulah Raja kami yang berkuasa. Berseru manggil namamu, ku sebut Engkau Yesus, ku panggil Engkau Tuhan, ku sebut namamu. Terima kasih Tuhan, Allah yang dahsyat, atas pertolonganmu. Ku percaya, ku yakin Engkau menolong kami, Engkau memberi kemenangan pada kami. Yesus, Yesus, ku berseru padamu. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang percaya janji-Mu. Engkau mengizinkan kami mengalami kesulitan-kesulitan. Sama seperti Rasul Paulus, Rasul yang Tuhan pakai luar biasa. Dia pun juga mengalami masalah-masalah yang besar. Tapi Tuhan berikan kemenangan. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan. Masalah tantangan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Kami percaya sudah saatnya Tuhan akan berikan kemenangan pada kami atas pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, mari berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai saudara semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi
beri kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh sejenak.